Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan gimana cara mengoperasikan mixer Presonus. Nah, sebenarnya mixer Presonus ini adalah mixer yang cukup eh, tidak terkenal juga, tapi dikenal gitu. Soalnya mixer ini dari brandnya aja dia mengeluarkan dari mixer, soundcard sampai software yang namanya Studio One, termasuk cukup dikenal lah di kalangan masyarakat, tapi untuk orang Indonesia mungkin kurang familiar. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan gimana cara pemakaiannya yang sangat mendasar dulu, yaitu dari pertama adalah untuk channel ya. Di sini kita ada channel, yaitu input. Saya gunakan nih, di sini ada input ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4 sampai 24. Untuk input pertama itu ada pengaturan nih, kalau kita pencet. Pengaturan di sini dikategorikan, di sini ada pertama frekuensi. Yang pertama ini, yang channel pertama ini frekuensi ya. Dia general sini akan diatur di frekuensi ini. Jadi tone kita setelah pencet ini, kita satu fader ini akan diatur dengan master ini. Dan yang kedua ini adalah nomor 2 adalah digital output. Jadi kita kalau misalnya pakai kabel snack ini, kita akan sambungkan di sini ini pengaturan di frekuensi. Nah, di sini ada gate. Jadi gate ini adalah untuk mengantisipasi biasanya kalau instrumen dengan banyak mic, dia akan dikontrol dengan gate biar nggak bertabrakan gitu suaranya. Nah, di sini diatur di sini. Nah, yang ketiga itu tinggal attack-nya berapa, release-nya berapa. Nah, ini compression, ini kompres. Ini adalah untuk mengkompres suara itu biar lebih padat dan enak didengar gitu. Ini ada kompres. Ini merupakan satu kesatuan antara gate dan kompres, itu satu kesatuan. Nah, ini rasio, attack, release dan gain. Gain ini biasanya dipakai untuk per channel. Jadi gain ini adalah sama aja dengan master gain atas, hampir sama fungsinya. Nih misalnya ini satu channel nih kan gainnya nih pertama ini di sini. Ini satu channel di gain atas bisa dipakai, dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk menambah powernya nih. Ini gain. Nah, habis itu limiter nih. Di sini adalah limiter, fungsinya adalah untuk melimit supaya di dalam frekuensi itu tidak over dan tidak merusak speaker. Nah, di sini ini ada channel yang namanya low mid, high. Di sini masing-masing itu ada frekuensi. Terus di keduanya adalah untuk mengatur ketebalannya itu. Dia di low nih. Kalau misalnya suatu nggak akan diaktifin, ini tinggal pencet aja. Ini tidak akan berfungsi low-nya. Dan ini di mid-nya juga low mid-nya. Ini ada frekuensi, ada ketebalannya frekuensi, dan ini gain-nya ini. Nah, terus ini high-mid. Ini high-mid juga sama itu. Ada pengaturan frekuensi, ketebalannya suara, dan ini gain. Dan ini juga high ada juga frekuensinya, pengaturan frekuensi, ada ketebalan, dan ini ada gainnya. Jadi ini sebenarnya cukup simple mixer ini. Cuma mungkin bagi di Indonesia mungkin masih jarang ya masa membagikan cara pengoperasiannya. Nah, satu lagi di sini ada channel yang namanya efek. Efek itu ada menu tampilannya itu banyak ini di sini. Di sini tinggal pilih, dan habis itu setelah dipilih ada tipenya lagi ini di sini. Nah, untuk pengaturan efek sendiri ini bisa di kategorikan dua efek A dan B. Jadi di mana kita bisa mengkombinasikan. Untuk saya sendiri saya pakai untuk efek A dan B, saya kombinasikan biar suaranya lebih bagus. Nah, saya untuk efek A saya pakai Carterdal pingpong delay.
Nah yang kedua biasanya saya pakai plat Revit Fog, terus yang tambahnya ada larhal, ruangan luas. Ini biar casnya lebih panjang dan ada delaynya, saya pakai Cartedal yang A. Dan pengaturannya dipencet ini ada sendiri juga, sama pengaturan di channel hampir sama. Cuma ingat kawan ya, kalau pengaturan efek usahakan di pengaturan ini maksimal itu di high mid sama high aja kita masukkan. Untuk low mid sama low jangan dimasukkan, karena dia karakternya efek itu sebenarnya untuk menyambung suara pemanis di chestnya aja. Baik di A di B itu sebaiknya jangan dimasukkan low dan low mid, karena itu akan kurang enak gitu. Dan untuk pengaturan efek sendiri kita bisa masukin di AUX. Di AUX ini kita terangkan ya, misalnya kita masuk di AUX itu kita fungsi untuk monitor. Jadi monitor itu pencet yang kontrol itu 2 kali. Di sini ada pengaturan efek. Nah, ini efek ini adalah untuk pengaturan efek di efek A, efek B. Usahakan untuk kontrol monitor vokal, usahakan efeknya itu ditipisin kan. Soalnya kebanyakan itu akan menimbulkan feedback. Seenaknya aja pemain kita kasih pemanis aja, soalnya itu akan rentan feedback. Dan kedua juga untuk kontrol instrumen, usahakan ini dikecilin kan, karena untuk efek ini biasanya akan rentan dengan suara akan berdenging dan noise, itu sering dialamin kan. Ini makanya harus dikontrol untuk tiap AUX. Caranya itu tinggal di AUX kita pencet kedua, kita setel di deretan 1 2 3 4 5 6, kita kurangin. Nah saya yakin ya begitulah caranya untuk pengoperasian yang sedemikian rupa untuk efek, dan mungkin yang lainnya pemirsa sudah jelas ya, saya yakin. Nah begitulah, semoga bermanfaat dengan mixer yang saya punya ini. Siapa tahu pemirsa juga punya yang tipe sama kayak ini, saling membantulah ya. Saya cuma sekedar mengasih apa adanya saya ngerti, semoga bermanfaat buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.